Hai teman-teman, gimana bulan Novembernya? Masih ada yang pejing atau masih jeder-jeder atau udah relatif aman? Ya semoga apapun itu bisa dilalui dengan baik ya teman-teman. Bulan Desember aku sepertinya juga nggak pakai slides juga. Yang muncul sih secara bunyi gitu ya, itu gathering, integration dan juga last call. Aku mungkin nggak terlalu detail menjelaskan gathering itu apa, integration apa, last call itu gimana. Mungkin nanti teman-teman bisa menyimpulkan atau mengambil benang merahnya dari apa yang akan aku sampaikan ya, teman-teman. Seperti biasa, ini bukan berdasarkan astrologi atau apapun, sesuai yang bunyi di aku aja. Tolong diambil yang sekiranya bisa relate atau resonate dengan teman-teman semua. Yang pertama bunyi itu adalah mengumpulkan semua pelajaran dan juga wisdom dan menggunakannya untuk year end reflection dan juga intention setting untuk the new year, teman-teman. Apa yang dikumpulkan ini akan membawa ke deeper and bigger inner clarity. Ada big realization yang mungkin sama ini dicari-cari gitu ya atau ditunggu-tunggu. Ini aku sih ngerasanya lebih kayak apa ya, teman-teman? Bulan yang sifatnya kontemplatif gitu. Mungkin kalau dari situ, dari yang aku rasain paling nggak, kalau aku boleh kasih saran, ada baiknya mungkin untuk teman-teman meluangkan waktu gitu ya, secara intentional, diniatin gitu, meluangkan waktu untuk pause dulu, at least melambat gitu ya, pause atau melambat juga nggak perlu lama gitu, tapi luangin lah waktu, intinya kayak gitu, untuk reflect teman-teman. Ya bisa reflect on apapun yang terjadi di tahun ini gitu ya, selama tahun ini. Apa sih pelajaran terbesar di tahun ini? Gimana relasiku dengan orang lain? Misalnya kayak gitu. Apa yang aku pelajari dari relasi yang perlu berakhir atau perlu diakhiri gitu. Bisa juga mempertanyakan misalnya kemelekatan apa yang berulang kali perlu dilepas tahun ini. Ini bisa jadi teman-teman, bukan kemelekatan akan hal-hal yang eksternal gitu, tapi lapisan-lapisan diri kita, self perception, identitas diri dan lain-lain. Apa sih benang merah dari semua kejadian di tahun ini? That's another question that you can ask yourself gitu ya. Bisa juga mempertanyakan, where am I now? Aku tuh seperti apa sih saat ini? Posisiku di mana saat ini? Aku spiraling up atau aku looping? Apa rasanya setelah bisa melepaskan banyak hal selama tahun ini? Apa bedanya dengan sebelum aku melepaskan itu semua? Dan lain sebagainya, teman-teman. Dan juga teman-teman, bukan akhir tahunnya kalau kita tuh nggak akhirnya jadi mulai mikirin gitu, or at least wondering tahun depannya akan seperti apa. Apakah akan lebih baik? Apa dar juga? Apa masih kerasa berat juga gitu ya? Atau mungkin aku mau ngapain ya nanti? Apa yang bisa aku capai nanti? Aku bisa memulai apa ya yang baru? Apakah kondisi keuanganku berubah? Apakah kondisi kesehatan mentalku berubah gitu misalnya? Atau bahkan mungkin kita punya segambreng wishlist gitu ya atau goals tertentu. Apapun itu teman-teman yang lagi dipikirin atau yang lagi direncanakan, ada baiknya teman-teman juga tahu gitu ya atau mengenali energi seperti apa yang diinginkan nanti. 2026 nih mau rasanya tuh seperti apa gitu. Nah, yang serunya teman-teman adalah kadang-kadang atau ya mungkin sering gitu ya malahan kita nggak selalu dapetin yang kita mau tuh begitu aja. Seringnya kita perlu melalui proses persiapan dulu. Misalnya gini, misalnya kita
mau tenang gitu ya, mau 2026 itu tenang. Rasa yang kita inginkan di 2026 itu ketenangan, ibaratnya gitu ya. Nah, bisa jadi ini diacak-acak dulu gitu fondasinya di dalam diri untuk akhirnya bisa merasakan ketenangan yang udah selalu ada di dalam diri kita. Pengen tenang itu bukan artinya semerta-merta mewujud kayak jadi zen gitu ya setiap saat. Atau akhirnya kayak nggak ada masalah sama sekali, teman-teman. Bisa jadi malah diawali dengan masalah yang seakan-akan bertubi-tubi gitu. Supaya kita bisa berproses dari situ untuk menuju ke ketenangan yang udah ada di dalam diri kita masing-masing itu, teman-teman. Atau misalnya kita mau ada perbaikan dari sisi finansial gitu ya. Bisa jadi nih nggak mewujud kayak langsung naik gaji, dapat warisan mungkin gitu ya. Penjualan naik drastis atau kayak dapat klien banyak gitu. Belum tentu seperti itu, teman-teman. Bisa jadi malah yang terjadi tuh kayak kebalikannya dari yang kita inginkan. Bisa jadi kayak dibuat ya dalam tanda kutip nyungsep dulu secara finansial supaya bisa lebih mensyukuri dan menghargai yang ada. Juga untuk bisa ngeberesin luka terkait uang misalnya ya, money wounds gitu, teman-teman. Dan juga untuk semakin yakin, percaya, dan juga berserah. Atau contoh lainnya, misalnya pengen dapet jodoh atau pengen menikah. Nah, bisa jadi banyak yang luka lamanya nih malah jadi bermunculan gitu. Ya termasuk juga luka yang terkait relasi, teman-teman. Itu memang dimunculkan supaya kita bisa memproses itu dulu sehingga akhirnya nanti baru jalan ke bertemu jodoh dan akhirnya menikah. Nah, itu mungkin baru bisa terbuka gitu ya. Luka-luka terkait relasi nih biasanya boundaries, self-worth, em, terkait komitmen, kesetiaan, ketulusan, batas antara kompromi dan juga berkorban, dan lain sebagainya, teman-teman. Tapi memang nggak bisa dipungkiri juga bahwa bisa jadi ada juga yang bisa langsung terwujud gitu ya. Apa yang diinginkan nih memang bisa langsung terjadi gitu ibaratnya. Karena memang udah banyak PR yang udah diproses sebelumnya gitu. Aku rasa ini berkaitan dengan karma ya, teman-teman. Tapi ini bukan masalah karma baik atau karma buruk gitu, tapi karma pala. Sebab akibat, usaha dan hasil, dan lain sebagainya, teman-teman. Ini nanti lebih lengkapnya tentang karma pala ada di video terpisah ya, teman-teman ya. Nanti aku siapin dulu. Selain itu, teman-teman, yang bunyi juga adalah untuk sebagian dari teman-teman yang memang udah banyak melakukan inner works gitu ya, udah banyak memproses banyak hal dan juga punya tugas atau peran yang bisa dibilang udah long overdue gitu ya, udah mestinya dilakukan sejak cukup lama yang lalu gitu. Di bulan Desember ini adalah momen penentunya, teman-teman. Penentu as in ini mau di-embrace atau mau ngumpet. Kalau mau di-embrace, bisa jadi mengalami yang aku sebut, ini sebutan aku aja sendiri, ujian penegasan. Ini suatu istilah atau term yang memang akhirnya muncul karena pertama aku ngalamin dan yang kedua eh, yang baru menerima attunement Reiki itu pun juga mengalami yang sama gitu. Terus ada juga beberapa orang juga yang aku lihat oh kok sama ya. Jadi kayaknya memang ini tentunya nggak hanya aku, eh, bisa jadi memang kolektif gitu ya walaupun ya mungkin tidak sebanyak itu. Makanya aku rasa juga ini perlu aku sampaikan di sini gitu ya bahwa ini bisa juga terjadi di beberapa dari teman-teman yang mendengarkan ini. Ujian penegasan ini bukan dari ego teman-teman, bukan menguji ego kita tapi menguji ketegasan ini dari hati atau dari kesadaran murni gitu ya. Seberapa yakin kita akan
peran yang akan kita jalani ke depannya gitu. Seberapa yakin akan terus berjalan walaupun banyak or at least ada ancaman-ancaman di luar sana. Nah, ancaman-ancaman ini apa sih? Macam-macam, teman-teman. Cuman yang bunyi dan yang aku tulis dan sekarang akan aku sampaikan adalah misalnya takut diomongin orang, takut dinilai, takut dijudge, takut disepelekan, takut ditikam dari belakang, dan lain sebagainya. Ancaman-ancaman ini memang ya bisa memang nyata gitu ya, memang ada. Tapi bisa juga enggak. Tapi teman-teman, kalau kita yakin penggerak kita itu dari hati yang tulus, dari kesadaran itu tadi gitu ya, bukan mau-maunya ego. Mau-maunya ego nih kayak mencari validasi, menunjukkan kehebatan untuk diakui misalnya dan lain-lain. Aku rasa, karena ini yang aku rasakan dan aku sampaikan ke beberapa teman-teman yang memang aku tahu mengalami ini juga ya. Ada ada landasan ketenangan, teman-teman, di balik semua ketakutan atau juga keraguan yang bermunculan gitu. Dan dengan itu, teman-teman akhirnya nanti bisa melangkah dengan lebih yakin. Tapi, kalau mau memilih untuk ngumpet atau menunda-nunda, ya itu nggak apa-apa juga, teman-teman. Kan bukan tempatku juga ya untuk bilang bahwa itu salah atau benar gitu, karena ya semuanya ini pilihan. Ya, tapi perlu diketahui juga gitu ya, perlu disadari bahwa tentunya ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah jadinya looping instead of spiraling up. Perlu disadari juga ya, teman-teman, bahwa energi yang kita keluarkan atau kita gunakan untuk ngumpet, untuk menghindar atau menunda, itu sebenarnya sama besarnya dengan energi yang kita gunakan kalau kita memilih untuk berproses loh, teman-teman. Jadi kalau buat aku ya, aku pribadi, kalau keluarnya sama gitu ya, kalau energi yang dikeluarkan itu sama, tapi bisa menghasilkan hal yang sangat berbeda, yang satu looping atau ya bisa dibilang stuck, dan yang satunya itu adalah spiraling up atau maju, ya kenapa nggak sekalian aja dipakai energinya untuk berproses supaya bisa spiraling up. Ya tapi itu aku aja, teman-teman ya tentunya bebas menentukan pilihan masing-masing dengan sadar. Bicara tentang memproses sesuatu ya, teman-teman. Ini bukan artinya kita perlu berproses terus-terusan gitu ya, nggak pakai napas dulu. Bahkan ya mungkin ada yang memaksakan diri gitu ya, terus-terusan memproses ini dan itu tanpa jeda. Nah, padahal teman-teman, jeda atau istirahat, napas dulu saat berproses, itu perlu. Dan bahkan itu pun bagian dari healing itu sendiri. Yang penting ini bukan kecepatan atau intensitasnya, teman-teman. Tapi yang penting adalah nggak berhenti untuk berproses dan juga berprosesnya ini dengan compassion ke dirimu sendiri, bukan dengan penuh tekanan. Mungkin along the way dalam berproses, ada momennya kita benar-benar kelelahan gitu ya dan benar-benar perlu napas dulu sebentar. Walaupun kita tahu bahwa yang perlu diproses nih udah ada banget gitu di depan mata kita. Nah, itu pun nggak apa-apa, teman-teman. Napas aja dulu. Dipending atau ditunda dengan intensi bahwa akan tetap diproses di kemudian hari, itu tuh nggak apa-apa. Karena ini menundanya kan bukan karena menghindar ya, teman-teman. Tapi karena sadar kalau kita saat ini misalnya, ya itu perlu nafas dulu gitu ya. Atau lagi nggak bisa ngadepin drama misalnya dan lain-lain. Dan nanti setelah lebih tenang dan juga lebih stabil, baru kita jalanin prosesnya itu. Itu benar-benar nggak apa-apa, teman-teman, karena beda intensi dan dorongannya. Dengan kalau memang kita dengan sadar itu menunda atau menghindar itu tadi. Ini aku pernah soalnya beberapa bulan yang lalu, awal tahun kalau nggak salah. Em, Makanya aku bisa bilang kalau seperti itu nggak apa-apa. Jadi waktu itu aku ada suatu isu gitu ya yang memang perlu aku jalani lah atau aku perlu proses gitu. Cuman di saat itu bersamaan kalau nggak salah LTA itu mau jalan beberapa program sekaligus. Program waktu itu ada yang
Ho'oponopono gitu malah itu kan dalam ya programnya. Waktu itu aku kayak, aduh aku kayak nggak sanggup deh kalau mesti mesti ngejalanin ini dan itu secara eh, apa ya barengan gitu. Dan aku tuh kayak niatin aja gitu kayak ngomong dalam hati gitu, aduh Tuhan boleh gak sih nanti aku bukan yang nggak mau cuman aku mau jalanin ini dulu, nanti kalau misalnya udah selesai ini semua aku I'll deal with it gitu kayak seakan-akan aku kayak ngomong gitu ya teman-teman. Dan yang terjadi adalah em, aku benar-benar ngejalanin dulu tuh program selesai, urusan lain selesai gitu ya, dan aku benar-benar kayak lupa, dibikin lupa sama apa yang perlu aku proses waktu itu. Dan begitu semua kesibukan itu selesai, tiba-tiba aku diingetin lagi. Nah, jadi ingat lagi aja tiba-tiba gitu ya, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba ingat, dan di situ aku tahu, oh ini saatnya gitu. Dan ini em, kalau aku nunda lagi itu benar-benar penundaan untuk menghindar. At some point, sooner or later dia akan muncul lagi dan bahkan mungkin bunyinya akan semakin kencang gitu ya. Jadi makanya aku bisa bilang ini nggak apa-apa. Teman-teman, di bulan Desember ini teman-teman sesiku sendiri sepertinya masih belum terlalu banyak. Yang lebih banyak itu nanti adalah kelas yang formatnya digital atau e-class. Dan aku mau ada mentorship circle yang kecil gitu ya, kecil, intimate, limited untuk maksimum 6 orang. Ini selama 3 bulan, mulainya di 20 Desember nanti. Ini bukan seperti program-program LTA lainnya, teman-teman, secara format berbeda. Caraku apa ya, menemani teman-teman di situ juga berbeda gitu. Lebih, ini sifatnya lebih inwards gitu. Peranku mungkin lebih sebagai cermin di situ. Aku tidak memberikan jawaban langsung, or kalaupun iya tidak sebanyak atau sejelas serunut sedetail di program-program yang udah pernah ada, karena memang harapannya mentorship ini adalah untuk mewadahi teman-teman yang memang bersedia untuk go inwards gitu, untuk bisa mendapatkan kejelasan, jawaban, arahan dan apapun itu dari dalam diri gitu. Karena apapun yang kita dapatkan sendiri ya, teman-teman. Bukan yang diinjeksi dari luar gitu ya. Bahkan dari aku, misalnya teman-teman ada yang tanya, Mbak, nih aku lagi ngadepin ini, ngalamin ini, gimana ya? Aku perlu apa? Kira-kira apa sih blind spotku dan lain-lain. Aku bisa kasih jawaban misalnya gitu ya. Dan itu memang bisa diterima. Tapi nerimanya sebenarnya, coba teman-teman mungkin yang pernah ngalamin ini bisa coba diingat-ingat lagi deh rasanya. Yang keterima itu unlikely 100% benar-benar bisa dipahami dan nancep gitu. Beda halnya kalau teman-teman sendiri yang menemukan jawabannya. Itu nggak pakai proses macam-macam, biasanya udah langsung nancep sendiri. Teman-teman, udah langsung nyadarnya tuh kayak udah mantep gitu. Nah, dari situ integrasinya akan ngalir. Embodyingnya juga akan terjadi secara lebih mudah dan alami dibanding yaitu kalau dapat jawaban dari luar. Nah, ini sebenarnya adalah cara atau jalan gitu ya untuk teman-teman akhirnya bisa mempermudah dalam tanda kutip proses mengalirnya dari menemukan jawaban, mengintegrasikannya, mengalaminya gitu ya, dan akhirnya embodying itu sendiri gitu, teman-teman. Nanti kalau ada yang perlu detail lebih jelasnya silakan chat aku ya. Selain itu di bulan Desember untuk teman-teman yang merasa pengen tahu gitu ya atau merasa perlu tahu apa yang sedang terjadi di dirimu saat ini gitu dan merasa perlu arah atau gambaran terkait arah hidup ke depannya, itu nanti bisa ikut sesinya Mbak Putri Surya di tanggal 12 Desember atau 12-12 Portal, teman-teman. Ini adalah sesi yang buat aku menarik, sangat menarik bahkan. Jadi di sesi ini bukan sesi reading kartu ya, kayak Oracle atau Tarot bukan. Tapi ini menggunakan chart. Chart yang akan dipakai ini bukan natal chart aja, tapi ada yang namanya progression chart. Natal chart itu membaca apa sih bawaan kita, ibaratnya gitu. Si progression chart ini akan memperlihatkan posisi kita sekarang seperti apa. Dan kita tuh menuju ke arah mana.
Kenapa aku bisa bilang ini menarik? Karena itu yang waktu itu aku temui di kelas astrologinya Mbak Putri. Di situ akhirnya setelah kelas itu aku ngulik yang namanya progression chart. Waktu aku coba baca, aku terkaget-kaget, like literally terkaget-kaget, like oh my god, ternyata yang aku alami kemarin-kemarin, dar der dor jedar jeder segala macam. Oh, it got me to this gitu. Dan oh, ternyata ini mempersiapkanku untuk kedepannya A B C D E misalnya kayak gitu. Dan itulah kenapa tiba-tiba aku break karena aku perlu mencerna itu semua, me, apa ya, bener-bener me, I need to claim semuanya gitu ya, very internally, em, dan akhirnya membadankan itu, embodying itu semua gitu. I need time, kayak waktu itu aku sempat bilang di energy update yang mana ya, new moon terakhir kalau nggak salah. I need some quiet time gitu untuk benar-benar mencerna ini dan itu. Dari situ banyak sekali clarity yang aku dapatkan gitu ya. Everything is starting to make sense gitu. Oh, kenapa sih begini? Kenapa sih begitu? Dan lain sebagainya gitu. Waktu aku konfirmasi ke Mbak Put, aku kasih chartku dua ya. Jadi chartnya tuh dua yang nanti akan dibaca. Natal chart dan si progression chart itu. Mbak Putri bilang, Mbak, begini, begini, begini. Ya aku coba bilang, oh no wonder, no wonder Mbak Put gitu. Jadi apa ya teman-teman, dari situ ada kelegaan ya, kelegaan dalam arti oh ada bayangan gitu. Oh, this is where I'm going, ternyata yang aku lalui itu, oh aku beneran udah berproses ya gitu. Oh ternyata aku perlu mengalami ini dan itu karena aku lagi diajak untuk meluruhkan satu dan lain hal misalnya dan lain sebagainya gitu. Jadi um, highly recommended sih kalau teman-teman merasa clueless gitu ya sekarang lagi kayak apa, ke depannya nanti gimana, nanti monggo eh, join aja teman-teman. Jadi itu teman-teman yang bisa aku sampaikan di energi update bulan ini. Semoga berkenan, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman.